Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala al-qalama wal qalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wa al qira'ah lil ma'rifah wa al ma'rifah lil ibadah wa al ibadah lillahi ta'ala. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada King of the King, Lord of the World, the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bering salam tidak lupa tercurahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwahnya, yang mengajak bukan mengejek, yang merangkul bukan memukul, yang mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tugas mulia kita sebagai generasi Islam, terutama di masa depan Indonesia Emas 2045, dengan menjadikan akhlak mulia sebagai bekal utama. Mengapa akhlak itu penting? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu berarti bahwa salah satu tujuan kenabian beliau adalah membawa manusia dari kegelapan, kebiasaan buruk, kejahilan, konflik, dan kemungkaran menuju kebaikan, adab, dan tata krama. Kita sebagai umat beliau wajib meneruskan misi mulia ini. Akhlak mulia bukan hanya soal perbuatan baik secara lahiriah, tetapi juga mencerminkan iman. Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya." Akhlak mulia membawa kemaslahatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga, teman, dan masyarakat. Saling menghormati, berkata baik, jujur, amanah, rendah hati, dan tolong-menolong. Illam takun mataron tarwi, fala takun naron tashwi. Jika kamu tidak bisa menjadi hujan yang mengairi, maka janganlah jadi api yang membakar. Manusia adalah makhluk sosial. Aku butuh kamu, kamu butuh aku. Tidak terbayang kalau harus mengerjakan pekerjaan besar seperti membuat rel dari Palembang ke Makassar hanya dilakukan oleh satu orang. Mungkin rel baru selesai beberapa kilometer, tenaga sudah mentok, kerja langsung mogok, ambil posisi mojok, leher susah nengok, bahu terasa ditonjok, punggung harus dikerok, sendi lutut encok, betis bengkak kayak mangkok. Dengan tolong menolong, yang berat jadi ringan, yang susah jadi mudah, yang sukar jadi lancar, yang lambat jadi cepat, yang sedih jadi senang, yang senang tambah senang. Studi psikologi internasional yang meneliti tentang prosocial behavior, psychologic, well-being, positive and negative effect. Perilaku prososial atau yang kita sebut sebagai akhlak suka menolong sangat berhubungan dengan kesejahteraan psikologis dan emosi positif. Orang yang suka menolong cenderung lebih bahagia dan puas secara batin. Bahkan Allah memuji mereka yang mempunyai akhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Bukan hanya itu, tapi juga Nabi Muhammad SAW bersabda,
Sesungguhnya di antara kamu orang-orang yang terbaik ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari 3559 dan Sahih Muslim 2321. Bapak Ibu hadirin sekalian, coba bayangkan 20 tahun ke depan Indonesia memasuki era emas 2045. Bangsa besar, masa depan cemerlang, kemajuan di banyak bidang. Namun, untuk bangsa besar bukan hanya dibangun dengan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga dengan karakter dan moral yang kuat. Jika generasi sekarang membekali dirinya dengan akhlak mulia, kita akan menjadi pemimpin, guru, dai, dan ilmuwan. Kita menciptakan masyarakat yang harmonis, toleransi, saling menghormati, dan saling menolong. Kita membumikan nilai-nilai Islam sejati, kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab. Sehingga Indonesia bukan sekedar maju secara materi, tetapi juga beradab dan bermoral. Dengan begitu, masa depan Indonesia emas bukan hanya ditandai dengan gedung yang tinggi dan kemajuan teknologi, tetapi juga oleh generasi yang berakhlak mulia, bertakwa kepada Allah, dan peduli sesama. Jalan kaki ke tepi dermaga. Di sana banyak perahu bersandar. Generasi muda harus berjaga agar akhlak mulia tidak pudar. Unzur maqalah wala tanzur man qalah. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.